Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Sepuh di Babakan. Suatu hari datanglah seseorang menanyakan tentang sejarah Babakan kepada Kiai Haji Azhari Amin, pendiri Pondok Pesantren Al-Azhar Babakan. Beliau mengatakan bahwa sejarah Babakan tidak lepas dari perjalanan pesantren itu sendiri. Babakan awalnya hanya pedukuhan kecil yang masih termasuk wilayah desa Budur. Karena perkembangannya maka menjadi desa sendiri. Mengenai nama Babakan sendiri, banyak sumber mengatakan karena sejarah pesantrennya di babak-babak, yakni 1. Yang babak-babak alas 1715 Masehi adalah Kiai Haji Jatira atau Kiai Hasanuddin atau Kiai Kabul, satu orang yang sama. Beliau yang memiliki santri banyak, dan melawan kolonial Belanda. Padukuhan dan pesantren Babakan dihancurkan Belanda. 2. Babak kedua, 1721 Masehi, Ki Jatira datang kembali ke padukuhan Babakan, lalu membangun kembali pesantren dan musola 400 meter ke selatan. 3. Sepeninggal Kiai Jatira, terjadi stagnasi, kemandegan generasi yang cukup lama, hampir 1 dekade. 4. Babak selanjutnya masa Kiai Nawawi pertama, beliau menantu dari Ki Jatira, membangun kembali pesantren sekitar 300 meter ke arah selatan pada tahun 1756. Dengan berbagai perkembangannya, dibantu oleh Kiai Syafi'i, kemudian diteruskan Kiai Syarqawi, lalu dilanjutkan oleh Kiai Nawawi bin Kiai Syarqawi. Pada masa ini, tepatnya tahun 1769 Masjid Padukuhan Babakan dipindah ke desa Budur, sehingga Kiai Nawawi kembali mencari lahan untuk dibuat musola dan pesantren. 5. Kiai Nawawi bin Kiai Syarqawi. Pada masa ini pesantren kembali digeser 150 meter ke selatan. Kiai Nawawi bin Syarqawi dibantu oleh saudaranya Kiai Azroi. Masa ini sholat Jumat rakyat Padukuhan Babakan dilakukan di musola Kiai Nawawi. Lalu Padukuhan Babakan tahun 1773 memisahkan diri dari desa Budur, ini atas usulan masyarakat dan pesantren. Guru pertamanya adalah Buyut Surmi tahun-tahun 1798 sampai tahun 1830. Untuk pesantren sendiri dilanjutkan oleh Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Azroi. 6. Kiai Haji Ismail bin Kiai Haji Azroi, dibantu saudaranya, Kiai Haji Ali Masina, Kiai Haji Muhammad. Santri pun banyak berdatangan, tapi di awal abad 20, Kiai Ismail sudah tidak mengajar karena sepuh. Kemudian pesantren kembali terjadi stagnan. Bahkan pesantren sangat lengang, hanya ada santri kalong dan warga sekitar. Sehingga kata-kata pesantren tidak lagi lazim ditempelkan dengan desa Babakan. Orang menyebutnya pondok saja, bukan pondok pesantren. 7. Masa Kiai Haji Amin Sepuh, tahun 1916 sampai tahun 1972 Masehi, pesantren kembali dihidupkan dengan memakai pengajaran dan pengajian rutin berdasar sistem pesantren. Manajemen dasarnya menggunakan pengalaman beliau membantu Kiai Haji Hashim Ari ketika mendirikan pesantren Tebu Ireng, Jatim. Sistem madrasahnya mengikuti perkembangan di tanah Arab saat itu. Tasawufnya sama dengan gurunya Mbah Kholil Bangkalan tempatnya sewaktu tahasus. Kedatangan Kiai Haji Amin Sepuh, seperti yang sudah kita ketahui ketokohan Kiai Haji Amin Sepuh sangat tawadu. Bahkan silsilah beliau pun tidak pernah diceritakan kepada orang lain. Bahkan gelar Raden dan Syarif di depannya rela beliau tanggalkan demi supaya anak cucunya memiliki sikap tawadu dan tidak sombong. Tapi sejarah tetap mencatat peran dan ketokohan beliau. Karena akar sejarah merupakan penguat dari pohon kehidupan itu sendiri. Sehingga bibit-bibit ilmu selanjutnya akan tumbuh subur dan berkembang. Awal abad 19, tepatnya dekade 1910 keadaan pondok pesantren Babakan sangat lengang, di mana jamaah dan santrinya hanya warga Babakan dan beberapa warga sekitar. Kiai Ali Masina bersama kakaknya Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Azroi, dengan izin Kiai Haji Ismail, berinisiatif silaturahim ke tempat leluhurnya, yaitu ke Bodeglubon. Tepatnya di Mijahan tempat keluarga besar Kiai Jatira Cicit dan pendiri pesantren Babakan. Beliau menemui turunan Kiai Jatira yang saat itu menjadi penguasa wilayah Tegalwangi, Jamblang dan Plumbon, yaitu Kiku Plumbon, Kiai Haji Raden Irsyad. Baru membuka suara, petik 2
pulang karena mau salat zuhur di Masjid Jami. Babakan saja. Pulanglah mereka. Setelah melalui berbagai komunikasi, 2 tahun berikutnya Kiai Haji Ismail yang sudah sembuh melamar Haji Muhammad Amin untuk dikawinkan dengan keponakannya yakni Nyai Aisyah bin Kiai Haji Ali Masnah. Di tahun 1915 Kiai Haji Amin sepuh menginjakan kakinya ke tanah Babakan karena dimaturi Kiai Haji Ismail yang sudah sembuh untuk mengimami Masjid Jami, Babakan. Beliau datang ke Babakan saat Asyar dan langsung menjadi imam masjid dengan ratusan jamaah karena terdengar kabar ada Kiai Haji Amin yang datang dari Pijahan sekaligus cicit Kiai Jatira di masjid. Jamaah berbondong-bondong datang dan itu tidak hanya dari Babakan tapi juga dari wilayah sekitar. Sejak itu beliau tinggal di Babakan dan membuka kembali pengajian-pengajian dan kegiatan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Berbondong-bondong jamaah menghadiri pengajiannya, yang seperti mendapat angin segar setelah pesantren kedatangan beliau. Kemudian tahun 1916 Kiai Haji Ismail wafat di usia tuanya, maka para sesepuh Babakan dan pesantren sepakat untuk memberikan amanah kepada Kiai Haji Amin Sepuh untuk menjadi pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin. Awalnya Kiai Haji Amin Sepuh menolak karena MC ada zuriat anak cucu Kiai Haji Ismail yang juga bisa mengaji, seperti adik beliau Haji Abdullah Panani, Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Adroy, Kiai Haji Alido, tetapi Kiai Haji Muhammad malah menjauhi pesantren dan konsentrasi bertani. Begitu pula yang lain tidak ada yang bersedia, malah mendorong Kiai Haji Amin Sepuh untuk tetap menjadi imam dan pengasuh Ponpes Raudatul Tholibin, pesantren satu-satunya di Babakan saat itu. Memang bukan yang tiba-tiba atas penunjukan Kiai Haji Amin Sepuh ini. Melihat sejarahnya beliau, yakni setelah dirasa cukup menguasai dasar-dasar ilmu agama dari sang ayah, dan ilmu kanuragan tentunya, beliau dipindahkan ke pesantren Sukasari, Pleret, Cirebon di bawah asuhan Kiai Nasuha. Setelah itu pindah ke sebuah pesantren di daerah Jatisari di bawah bimbingan Kiai Hasan. Beliau juga sempat mesantren di pesantren Kaliwungu Kendala kakak angkatan Kiai Haji Ruyat, lalu ke pesantren Mangkang Semarang. Berikutnya beliau pindah ke sebuah pesantren Jawa Tengah, tepatnya daerah Tegal, yang diasuh oleh Kiai Ubaidah. Lalu pindah lagi ke pesantren yang waktu itu sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Bangkalan Madura. Belajar pada Hadratusi Syekh Mbah Kholil. Beliau di bawah asuhan Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Waktu itu Kiai Haji Hashim Asy'ari masih tahasus Ustadz pada Kiai Haji Kholil, yang kemudian diteruskan di pesantren Tebuireng Jombang. Tepatnya tahun 1900, beliau dibawa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari pesantren Madura untuk membantu membuka pesantren Tebuireng. Kemudian beliau takhasus mengabdi pada Kiai Haji Hashim Asy'ari karena sama-sama alumni Mbah Kholil Bangkalan. Belum kenyang belajar di pesantren Tebuireng, beliau bertolak ke Cirebon, mesantren di Balerante dan terkenal dengan julukan santri pinter, lalu menjadi kesayangan Kiai Jauhar dan menjadi lurah pondoknya. Kemudian melanjutkan ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu. Di negeri ini beliau sempat belajar kepada Kiai Mahfuz Termas asal Pacitan, Jawa Timur, salah seorang ulama Nusantara kesohor di kota Makkah. Sebagai santri yang sudah cukup matang, di waktu senggang beliau banyak ditugasi untuk mengajar para santri muslim pelajar Indonesia yang tinggal di Makkah. Semua itu menjadi modal beliau untuk kembali babak-babak, menghidupkan kembali dan mengembangkan pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dari tahun 1916 hingga wafatnya tahun 1972. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.